Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca halamannya nggak usah dibaca. Sumpah kesuksesan. Out of Nggak sukses. usah Indonesianya. Tak peduli siapapun diri saya berhak sukses. Oleh karena itu, saya bermimpi, saya bertindak. Saya sabar. Nah, inilah dibahas. Nah, coba apa kira-kira tuh? Kita diskusi ya. Satu kata tuh. Sumpah kesuksesan. Nah, apa itu kira-kira? Jadi Sumpahnya kita tuh sama-sama. bersumpah gitu. Nah, ini menunjukkan, judul itu menunjukkan isi ya, bahwa setiap manusia itu harus bersumpah bahwa dirinya itu berhak sukses. Ini maksudnya sumpah kesuksesan. Tak peduli siapapun diri saya, anaknya si A, anaknya si B, keturunan apa, nah semua yang dilahirkan sebagai manusia itu haknya sama ya, untuk bisa sukses gitu. Nah itu di bawahnya saya berhak sukses gitu. Jadi latar belakang apapun, karena Islam menganggap bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa, bukan turunannya, bukan jabatannya. Nah ini makna daripada surat Al-Fatihah ayat 7 itu, Allah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Jalan yang dipilih, pilihnya itu jalan apa? Ada 3, ada an'amta, ada maghdub, ada zalim. Itu penjelasan tentang ihdinas siratal mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan sebagaimana yang engkau beri nikmat. An'amta alaihim. Siapakah yang diberi nikmat? Adalah para nabi, para solihin. Lalu Allah menegaskan kembali bahwa jalan yang lurus itu bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemudian bukan jalan yang zalim, sesat. Nah ini. Itu namanya proklamasi sebagai muslim itu, bahwa ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Minimal sebagai muslim itu 17 kali ya, dalam sholat wajib itu. Seperti itu. Nah, Wajib. ada pertanyaan? Itu dulu tuh. Ya, Saya sumpahnya sama siapa ya? Diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri tentunya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan peluang yang sama kepada semua orang, siapapun itu dirinya. Nah setelah kita bersumpah bahwa saya itu menjadi orang yang berjalan di atas yang lurus. Di dalam Islam itu ada 5 tuh, udah pernah dibahas. Istilah-istilahnya, tapi sebetulnya intinya sama. Menjadi manusia takwa, profesinya dipilih apa saja bebas. Sebagai tukang cukur, sebagai pedagang, sebagai jenderal, sebagai presiden. Nah Islam itu mengatur semuanya. Kalau sebagai pemimpin itu apa? Bahwa setiap diri kamu adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya. Nah itu saya bermimpi. Nah mimpinya itu ini yang tadi saya ihdinas siratal berjalan di atas jalan. Jadi yang pertama mustaqim, mimpi orang Islam. Istilah-istilahnya intinya sama. Kemudian muflihun, Al-Baqarah ayat 5. Kemudian Al-Baqarah 157, muhtadun, orang yang diberi petunjuk. Ali Imran 110, Nusuk khutbah teh. Ya alladzina amanu ittaqu
wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi matinya itu dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Nah, mutakin itu Al-Baqarah 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi 5. Yang intinya sama, muttaqin. Nah ini ya. Jadi kita menjadi orang yang bertakwa itu melalui profesi yang berbeda-beda sesuai dengan pilihan hidupnya. Sama gitu. Kemudian maka saya bertindak. Bertindaknya itu apa? Wal asri ya. Apa intinya? Bahwa waktu yang disediakan oleh Allah 24 jam itu untuk berilmu, beramal soleh dan saling menasihati. Wa asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu iman wa amilus solihati amal soleh. Nah itu saling menasihati dalam kebenaran dengan penuh kesabaran. Kemudian Ar-Rod ayat 11. Ar-Rod itu surat ke-13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila dirinya sendiri tidak merubahnya. Yang diawali dengan gagasan menjadi tindakan menjadi kebiasaan yang berlangsung lama akan merubah karakter kita. Nah, perubahan karakter itu adalah perubahan yang tadinya tidak sukses menjadi sukses, yang tadinya miskin menjadi kaya dan seterusnya. Kemudian yang ini surat 53:39 yang isinya bahwa hasil berbanding lurus dengan usaha. Oleh karena itu, kalau hasilnya belum disunaikan, maka harus diperbaiki usaha. Itu yang bertindak. Oke. Nah, kemudian doa dikabulkan itu Al-Baqarah 186. Bahwa Allah mengabulkan doa seseorang jika orang itu beriman dan melaksanakan perintah. Ini bertindak itu landasan. Lanjut halaman 2. Saya sabar, saya syukur, saya sholat, saya sedekah, saya tawakal, saya sukses. Coba naon sabar, kan sudah dibahas. Saya sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar itu alladzina idza asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila dia ditimpa musibah, maka berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu dari Allah dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak berkenan. Itu definisi Al-Qur'an. Ya. Jadi sebelum itu wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini inti ajaran Islam ya. Dibalikin lagi berarti ya. Iya. Itu ciri orang sabar itu ada 5. Ada yang diingat? Sudah dibahas banyak. Kalian mana? 1 teguh orang sabar. Teguh ya. Ya, dibuka tuh rekamannya. 2 tekun. 3 takbah. 4 tahapan. 5 tegar. Disingkat TT Tata Tegar. Nah, teguh itu kokoh dalam pendirian. Ketika sesuatu diyakini bahwa itu sesuatu yang harus dilakukan, cemoohan tetangga, orang lain itu jalan terus begitu ya. Dipuji tidak melambung tenang itu. Sombong. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Hidung nanti kembung lah sebetulnya. Gitu ya, itu teguh pendirian. Kuat. Dan senantiasa memperbaiki penghasilannya, cara melakukan pekerjaan. Itu 1.
Ya, sabar itu ada 5. Satu apa tadi? Teguh. Teguh itu kokoh dalam pendirian. Kemudian yang kedua, ciri sabar itu adalah tekun. Tekun itu tidak mudah bosan. Artinya selalu memperbaiki minimal 2 hal. Ilmu kita dan cara kerja kita. Tekun. Ya, tekun. Ya, tidak mudah bosan. Terus aja belum apa diulang-ulang. Kuncinya mengulang-ulang aja. Semakin banyak mengulang. Nah, ketika kita pengen penghasilan semakin tinggi, maka kita harus tekun itu. Nah, memperbaiki. Kenapa itu yang salah itu banyak ininya, konsumennya apa kelebihannya begitu. Nah, itu ya. Kemudian takbah. Nah, di dalam hidup itu pasti mengalami pasang surut. Ya. Mengapa pasang surut itu? Karena untuk merasakan manisnya gula itu harus ada pembandingnya. Asin itu yang bagaimana? Iya. Nah, mengapa Allah menguji manusia itu? Ahsanu amalan, itu surat Kahfi ayat 7, untuk meningkatkan kedudukan kita seperti anak sekolah. Kenapa diuji oleh gurunya? Ya untuk naik kelas gitu. Masa di situ aja gitu. Aja ngendog kan. Nah, itu ya, takbah. Kemudian tahapan, bahwa di dalam hidup itu ada tahapan dari lahir, kemudian bisa merangkak dan seterusnya. Jadi orang sabar itu mengerti bahwa hidup itu ada tahapan, tidak ujuk-ujuk gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir tegar itu tidak mudah menyerah, jatuh bangun kembali, jatuh bangun. Ini sabar. Nah, kemudian syukur itu berterima kasih dan mengembangkan apa yang diberikan oleh Allah, yang disyukuri oleh kita. Kita dikasih ilmu, dikasih kekuasaan, dikasih harta, itu dikembangkan terus. Kalau dikasih ilmu, dikembangkan. Belajar yang paling bagus itu adalah mengajar. Itu karena orang mengajar pasti mempersiapkan diri. Ya. Belajar yang paling bagus adalah mengajar. Ya, mengajar yang di bawah kita. Itu apa tadi? Syukur ya. Syukur. Ayo Be. Saya sholat. Sudah syukur tuh begitu tuh, syukur tuh. Ya. Syukur itu Waalaikumsalam. Saya sabar, saya sabar. Nah, ini selesaikan dulu ya. Saya grogi, enggak terus lanjut. Nah, itu sudah syukur apa itu? Sedekah. Sedekah itu tolak bala. Manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa berbuat 1 kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, ini ayatnya Yusuf Mansur, bukan Yusuf Cirebon, Yusuf Mansur. Yusuf Cukur, bukan Mansur. Ya, mirip kan? Iya. Masya Allah. Nah, itu ya. Sedekah itu salah satu bentuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Tuh, sedekah. Setelah sedekah apa? Tawakal. Tawakal itu setelah kita berusaha, tidak ada lagi peluang turun, baru tawakal itu babnya. Ini rangkaian ajaran Islam tuh ini. Intinya sabar, syukur, sholat, sedekah, tawakal. Tawakal itu masuknya ke Al-Baqarah 216. Bisa jadi apa yang kamu cintai itu buruk bagimu, sebaliknya bisa jadi apa yang kamu benci itu baik bagimu. Ini kita sudah bahas, tapi diulang-ulang supaya lebih benar. Tawakal. Nah, itu baru sukses. Jadi sukses di dalam Islam itu keinginan seseorang sama dengan keinginan Tuhan loh. Ya, itu artinya baik menurut kacamata manusia berhasil atau tidak, itu terbaik buat diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik itu. Lalu kita berjuang kembali gitu. Tawakal tuh sama aja kayak berserah diri sama Allah gitu. Ya, jadi bukan berarti Berserah diri. menang baik, bukan. Menyerahkan keputusan kepada Allah, tapi kita berjuang kembali. Berjuang kembali. Nah, itu. Kalau masih
masih ada peluang. Nah itu tawakal itu sudah tidak ada peluang lagi usaha. Sebagaimana ahli tafsir yang sering saya sampaikan itu, dia mencontohkan, bukan berarti tawakal itu bukan, mencontohkan seperti mayat yang dimandiin gitu, sudah tidak berdaya lah gitu. Iya. Itu contoh, bukan definisi. Sama dengan nanya sukses, ya sukses itu tergantung diri kita, apa ukurannya, harus menetapkan diri. Bagi seseorang itu sukses, bagi orang lain mungkin dianggap gagal. Itu ya, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Yes. 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 Ya, kita ada ya. Setuju. Nah, Yes. diucap ulang sama berdua ya, atau Mas Yusuf yang jadi komando. Komando. Nah, saya sukses. Nah, iyalah ya. Nanti dia. Sumpah kesuksesan gitu. Sumpah kesuksesan. Sumpah kesuksesan. Ayo Pak. Sumpah kesuksesan. Nah, barang itu jawabannya. Ya. Sumpah kesuksesan. Sumpah kesuksesan. Tak peduli Tak peduli siapapun diri saya, siapapun diri saya berhak sukses. saya berhak sukses. Oleh karena itu, Oleh karena itu, saya bermimpi, saya bermimpi, saya bertindak, saya bertindak, saya sabar, saya sabar, saya syukur, saya syukur, saya sholat, saya sholat, saya sedekah, saya sedekah, saya tawakal, saya tawakal, saya sukses. saya sukses. Yes. Yes. Nah, Masya Allah. ini sumpahnya. Lalu kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan sukses? Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Sukses adalah ya. Sukses adalah saya sehat, saya kaya, saya cerdas, saya mulia. Amin. Amin. Baik HPS. Baik. Kalau ditinggalkan itu baik Oh, HPS. iya, Nah, iya. ini Baik bahasa lah itu. HPS. Baik HPS. Sok, saya tanya nih sekarang, apa yang dimaksud dengan kalau yang saya sehat? Saya sehat Apa definisi orang itu sehat? dari pemikiran. Terus kan ada sehat Pemikiran jasmani, yang gitu. positif namanya sehat kan. Itu sehat jiwa namanya. Terus dari jiwa dan raga sehat. Ah. Pemikiran yang Ya. apa ya namanya? Ya, Pak Bugar Teguh, lah, bugar. gimana Pak Teguh sehat? Apa Sehat ukuran? walafiat. Apa ukurannya? Ukurannya ya sehat jasmani dan rohani, Ya. bisa makan, bisa tidur, Ah. bisa jalan, bisa ibadah, Bisa melihat. bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kalau tidak melihat itu sehat atau sakit? Ya, berarti kan tidak bisa baca Quran, tidak bisa naik motor, berarti tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Enggak, pertanyaannya, Hah? orang yang tidak bisa melihat itu dinyatakan sakit atau sehat? Sakit. Tapi kenapa bisa jadi presiden? Kan harus Ya, sehat. kan Gus Dur. Karena tidak ada keterangan sehat jasmani dan rohani, kan tidak tertulis misalnya. Ayah di undang-undang. Tidak ada tertulis, harus bisa ngomong, harus bisa melihat, kan nggak ada. Sekarang wakil presiden aja, bapak jadi wakil presiden. Harus konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Saya tanya yang dimaksud sehat itu apa? Ini. Kalau tidak melihat sehat nggak? Ya enggak lah. Itu harus konsisten dengan itu. Ya memang nggak sehat ini Pak. Tapi kan kalau misalnya dan sama tadi jabatan ya tidak lagi sebenarnya kan gitu. Ya kan kita bisa Kan ada di undang-undangnya. Syarat jadi apapun itu harus sehat. Iya. Nah ini debatable ya. Jadi Syarat. sehat itu pertama masuk check up. Semuanya diperiksa. Itu Iya. hasilnya apa? Satu. Yang kedua, semua organ tubuh kita berfungsi sebagaimana fungsi masing-masing organ. Telinganya beli budeg kalau Semacam kita matanya masuk bisa lihat. polisi atau tentara aja. Masuk IPDN aja itu nggak boleh minus itu. Nah itu Iya, kalau minus berarti sudah ada gangguan. Gitu. Ini ya sehat dulu nih. Sehat. Jadi sukses itu adalah seseorang dikatakan sukses, dia itu Saya sehat, sehat, dia itu kaya, dia itu cerdas, dia itu mulia. Nah ini tadi sudah sehat. Nah kalau rohani itu ya jiwanya Ini normal. sehat dunia ya ini ya. Ya sehat itu dunia. tadi kan dunia, bukan. Sehat ini tadi jasmani, rohaninya itu masuk ke psikiater atau ke psikolog. Ini sukses dunia maksud saya.
Ya sukses ini kan ada 4 Pak. Nah, iya makanya itu ini sukses Ini Pak di sini nanti belum sampai Ini. mulia. Mulia itu akhirat, dunia akhirat. Nah, itu ya. Sisi-sisi dikit. Oh, konon. Sehat. Oke. Sehat itu sehat rohani dan jasmani. Untuk menentukan apakah seseorang itu sehat atau sakit, maka ada 2. Ada jasmani, ada rohani. Kalau jasmani masuk ke general check up. General itu semuanya diperiksa. Organ tubuh kita termasuk jantung. Wah itu sekarang nggak tahu berapa Stres juta. apa enggak gitu ya. Bukan, ini mah baru jasmani. Oh, jasmani baru. Nah kalau stres atau tidak itu namanya psikiater atau psikolog. Ada ininya, daftar isiannya, seseorang kepribadiannya ini. Nah nanti kita juga kalau mau ada tes ya, ada tes kalau Psikotes. ini karakter. Oh, karakter. Oke ya, nah itu kemudian kaya. Nah ini kaya silakan kalau punya definisi sendiri. Kalau saya mengambilnya dari hukum zakat. Nah di dalam hukum zakat itu ada namanya asnaf. You know asnaf? Asnaf itu adalah 8 orang yang berhak menerima zakat. Nah di antaranya adalah orang miskin. Dari 8 tuh. Kalau orang kaya itu tunaikan zakat. Nah, 85 gram emas itu adalah orang yang mempunyai emas. Wajib. Nah, itu wajib zakat sebanyak 2,5% dari harga emas sebanyak 85 gram. Itu. Dalam hukum zakat itu ada orang yang berhak menerima zakat, ada orang yang wajib zakat. Nah, saya ngambilnya dari emas itu. 85 gram per tahun. Nah kalau dibagi 12 bulan maka 7,08. 7,08 kali harga emas saat ini. Nah sekitar 14 juta. Hari ini nih. Yang 7, Enggak per gramnya sekarang udah mahal ya. iya di bawah 14 sedikit. Iya. Kalau ya hitungan 7 itu sekarang 14. 2 juta yang LM ya. Nah 2 kali 7 kan 14. Ya. 14 juta. Artinya apa? Barang siapa yang berpenghasilan di bawah 14 juta itu namanya orang miskin. Nah, kriteria orang miskin itu hapus ketika dia punya kekayaan senilai 85 gram emas, punya rumah seperti Itu tuh yang 14 juta tuh dalam waktu 1 tahun penghasilan apa per 1 bulan? Kan 85 gram itu hitungan 1 tahun. Jadi hukumnya begini. Barang siapa yang punya emas dalam 1 tahun 85 gram, dia wajib zakat. Nah, 85 dibagi setahun itu 12 bulan. Jatuhnya 7,08. 7,08 itu harga emas saat ini berapa? Itulah. Bulat-bulatnya nih, misalnya 14 juta. Oleh karena itu, hari ini barang siapa yang penghasilannya di bawah itu, menurut HPS itu termasuk orang miskin. Nah dia tidak masuk orang miskin jika meskipun penghasilannya di bawah 40 juta tapi dia punya aset senilai minimal 85 gram. Nah 85 kali seberapa itu 2 jutanya. Iya 2 juta sekarang per gram itu. Nah berarti tidak termasuk orang miskin karena dia punya aset kekayaan senilai 85 gram. Itu yang dimaksud dengan apakah saya kaya atau miskin? Nah itu dari situ. Tolak ukurnya. Jelas tolak ukur. Ya. Nah cerdas. Nah cerdas itu mohon maaf nih untuk saat ini minimal S1. Kalau ayatnya itu yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul iman darajat. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu dan beriman. Ini dibuktikan oleh Nabi Yusuf, ayat di harap saya ya. Yusuf cukur. Yusuf cukur. Coba dibaca nanti ya. Surat Yusuf ayat 24 itu menunjukkan keimanan seorang Nabi Yusuf yang tidak tergoda oleh istri pembesar. Julaiha. Ya, Julaiha. Nah itu menguji keimanannya, menguji ilmunya. Itu surat Yusuf ayat 55 ketika dipanggil oleh Fir'aun, raja waktu itu,
Saya adalah orang yang berilmu dan keahlian saya sebagai bendaharawan. Oh, maksudnya apa? Kalau kita ditawarkan pekerjaan, apakah pekerjaan itu sesuai dengan keahlian tidak? Kata Nabi Yusuf, jangan saya kasih pekerjaan di luar keahlian saya. Itu Yusuf ayat 55. Begitu. Nah, itu cerdas. Begitu ya. Nah, sebetulnya kecerdasan itu, Pak Teguh, definisinya adalah kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan hidup dan mengandung nilai-nilai baru dalam penyelesaian itu. Apa persoalan itu? Di antaranya adalah kebutuhan. Ya, teori kebutuhan Maslow itu sudah kita jelaskan. Gitu, bisa fokus nggak Pak Teguh? Saya cerdas. Nah, cerdas. Ya, ini mulia nih. Mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Apa tuh artinya? Surat Al-Hujurat ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Ayat ini udah dibikin. Gitu. Surat ke-49 ayat 13. Nah, ini nanti ciri orang takwanya. Nah, ini sukses nanti. Tuh, sukses. Ini bahagia. Masya Allah. Itu. Ayat ini surga dunia. Tuh, dikabulkan. Rezeki yang mulia itu surga dunia. Manusia tidak merugi. Pokok ini harus menerima. Nah, ini kekuasaan. Tuh, hidup tuh 3 tuh, sukses, mulia. Ini ya. Nah, kembali tadi pertanyaan. Mulia. Itu di dunia wungkul ente. Jadi saya mulia. Jadi semua saya sehat, saya kaya, saya cerdas itu diabadikan untuk membangun takwa. Bacakan. Ciri takwa. 1. Al-Quran dijadikan petunjuk. 2. Beriman kepada yang gaib. 3. Mendirikan sholat. 4. Infak. 5. Beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya. 6. Yakin adanya akhirat. 7. Mengendalikan amarah. 8. Memaafkan kesalahan orang lain. 9. Muhsinin. 10. Jika berbuat dosa segera ingat kepada Allah dan memohon ampun. Membangun kebiasaan dan karakter, gagasan, tindakan, kebiasaan, karakter, perubahan nasib. Ar-Rod, surat Ar-Rod Ayat 11. surat 13 ayatnya 11. Masya Allah. Jadi ini tuh tidak hanya sukses di dunia, tapi dunia dan akhirat. Karena ujungnya saya itu mulia. Saya mulia. Itu. Mana mulia? Ini. Saya mulia. Ini mulia. Al-Hujurat. Nah, iya. Mulia. Ayat yang berlama. Dan Al-Baqarah Kita mulia tuh. ayat 2 ayat 4 dan Al-Imran 134 135. Oke, sekarang saya bertanya, Pak Ilman.